Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NPM 1951040183. Saya kelas B dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi proses dan strategi tata letak untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasional. Yang akan saya bahas pertama di sini yaitu mengenai strategi proses. Jadi definisi dari strategi proses adalah sebuah pendekatan organisasi yang dipergunakan untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan dari strategi proses yaitu untuk menciptakan sebuah proses yang dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, di sini ada jenis-jenis strategi proses. Ada 4 jenis. Jenis yang pertama yaitu fokus proses. Jenis-jenis strategi proses ada 4. Jenis yang pertama yaitu fokus proses. Fokus proses adalah sebuah strategi yang memiliki ciri varietas ataupun keragaman tinggi. Namun, volume tiap jenis barang atau produk yang diproduksi sedikit. Strategi ini cocok untuk sebuah proses produksi dengan jenis produk yang banyak namun berubah-ubah. Contohnya yaitu seperti restoran. Nah, ciri-ciri lain dari fokus proses ini yang pertama yaitu perusahaan. Perusahaan memenuhi pesanan dengan berbagai macam pesanan dengan bentuk dan kualitas yang berbeda. Yang kedua yaitu tingkat fleksibilitas yang tinggi. Yang ketiga yaitu biaya variasi. Yang kedua yaitu fokus yang repetitif atau fokus berulang. Strategi proses produksi yang menggunakan modul yang berorientasi pada produk. Modul itu sendiri adalah bagian atau komponen yang telah dipersiapkan sebelumnya yang berada dalam proses kontinu atau berkelanjutan. Karena prosesnya berfokus pada modul, maka dalam prakteknya harus mengikuti modul tersebut, sehingga menjadi kurang fleksibel. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama menggunakan modul, yang kedua menggunakan proses yang sudah lama dikenal, dan ciri yang ketiga yaitu fleksibilitas rendah. Nah, contoh dari fokus ini yaitu perusahaan cepat saji. Yang ketiga yaitu fokus produk. Fokus produk kebalikan dari fokus proses. Dalam fokus produk ini, volume produksi tinggi, namun volume produksinya rendah. Proses ini dikenal dengan proses berkelanjutan atau kontinu. Ciri-ciri dari fokus produk ada 4. Yang pertama yaitu fasilitas disusun di sekitar produk. Yang kedua, sifat produksi panjang dan memakan waktu yang sangat lama. Yang ketiga, standarisasi dan kontrol kualitas. Dan yang keempat, volume produksi tinggi dan sedikit. Yang keempat yaitu fokus kustomisasi massal. Dalam fokus ini, produksi produk dan jasa cepat dan murah, namun dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik dan selalu berubah. Nah, kustomisasi massal ini bukan hanya mengenai keragaman produk, tetapi juga bagaimana secara ekonomis mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan kapan pelanggan menginginkannya. Atau dengan kata lain, produk dibuat sesuai dengan pesanan, build to order, bukan berdasarkan ramalan. Ada beberapa tantangannya. Yang pertama yaitu desain produk harus imajinatif. Yang kedua, desain proses harus fleksibel dan mampu untuk mengakomodasi perubahan dalam desain dan teknologi. Misalkan, penundaan yaitu memungkinkan produk keterlambatan kustomisasi dalam proses produksi. Materi yang kedua yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai strategi tata letak. Definisi dari strategi tata letak yaitu merupakan suatu keputusan penting yang dapat menentukan efisiensi dari sebuah operasi secara jangka waktu yang panjang. Pengaruh dari tata letak atau lockout bagi perusahaan adalah untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut. Nah, tata letak mencakup desain dari bagian-bagian, pusat kerja, dan peralatan yang membentuk proses perubahan
dari bahan mentah menjadi suatu bahan jadi. Tujuan dari strategi tata letak itu sendiri yaitu untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efisien dan efektif, sehingga dapat tercapainya suatu proses produksi dengan biaya yang paling ekonomis. Nah, selain adanya tujuan dari strategi tata letak, terdapat juga tujuan dari perencanaan strategi tata letak. Tujuan yang pertama yaitu untuk memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik. Tujuan yang kedua yaitu untuk meminimumkan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, pengusahaan agar aliran bahan dan produk lancar. Yang keempat, yaitu meminimumkan hambatan pada kesehatan. Dan tujuan yang kelima, yaitu meminimumkan usaha untuk membuka lahan. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis tata letak. Terdapat 3 jenis-jenis tata letak. Jenis yang pertama yaitu tata letak proses atau sering disebut juga sebagai tata letak fungsional, yaitu penyusunan tata letak di mana alat yang sejenis atau mempunyai fungsi yang sama ditempatkan di bagian yang sama. Contohnya seperti sendok makan dan juga sendok garpu. Sendok makan dan sendok garpu ditempatkan di tempat yang sama karena mempunyai fungsi yang hampir sama. Yang kedua yaitu jenis tata letak produk. Ini yaitu apabila proses produksinya telah distandarisasikan dan produksinya dalam jumlah yang sangat besar, maka setiap produk akan mengalami tahapan operasi yang sama sejak operasi dari awal sampai tahapan operasi yang terakhir. Jadi setiap barang itu mempunyai proses yang sama. Yang ketiga yaitu tata letak posisi tetap. Posisi ini dipilih karena berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun karakteristik dari barang tersebut. Tata letak ini terdapat pada pembentukan kapal laut, pesawat terbang, lokomotif, ataupun proyek-proyek konstruk lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah perencanaan tata letak. Di sini terdapat 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu analisis produk, yaitu menganalisis jenis dan jumlah produk yang harus dibuat. Yang kedua, analisis proses, yaitu menganalisis jenis dan urutan proses pengerjaan produk. Yang ketiga, yaitu ada analisis jenis dan jumlah mesin atau peralatan serta luas area yang dibutuhkan. Yang keempat, yaitu rencana layout atau mesin dan departemen. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menentukan prosedur atau metode pengaturan layout itu sendiri. Dan yang terakhir terdapat tipe layout. Tipe-tipenya yaitu pertama, layout dengan posisi tetap. Yang kedua, layout dengan berorientasi pada proses. Yang ketiga, layout perkantoran retail. Yang keempat, layout gudang. Yang kelima, layout berorientasi produk. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi proses dan strategi tata letak. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.